Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Rabbani TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sekali telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa untuk melaksanakan apa saja yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah para pemirsa Rabbani TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai macam hambatan, tantangan, dan juga ketentuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya di dalam hidup ini kita menghadapinya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairun lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairun lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan kepada kita, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, sungguh menakjubkan urusan yang dihadapi oleh orang mukmin, sungguh mengherankan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya, semua perkaranya, semua masalah yang dihadapinya itu selalu ada kebaikannya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan diraih kecuali hanya pada orang yang beriman, hanya terjadi pada diri orang yang beriman. Kemudian Rasulullah menjelaskan, in asabathu sarra syakara, fakana khairun lahu. Apabila ditimpa suatu kesenangan, suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan, maka syakara, orang mukmin selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairun lahu, maka yang namanya bersyukur itu adalah kebaikan baginya. Kemudian wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa suatu kesusahan, suatu kesulitan, maka sabara, bersabar, fakana khairun lahu, dan yang namanya sabar itu adalah kebaikan baginya. Maka dari hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana seharusnya orang mukmin di dalam menjalani kehidupan, yaitu ketika dia mendapatkan suatu kesenangan, suatu kebahagiaan, atau suatu kegembiraan. Mungkin dia dapat rizki, atau mungkin dia bisa menikah, katakanlah begitu, atau mungkin dia punya anak, dia bersyukur, alhamdulillah. Maka sesungguhnya yang namanya syukur itu adalah kebaikan bagi orang mukmin, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain atas kalian. Ini kebahagiaan orang mukmin, dengan disyukuri akan bertambah kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kegembiraan, maka kalau kita mensyukurinya, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita tidak menduganya, kita tidak mengiranya. Ternyata itu adalah akibat daripada bersyukurnya kita orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa in asabathu dzarra sabara. Apabila ditimpa suatu kesusahan, suatu kesulitan, karena memang yang namanya hidup ini, roda kehidupan kadang berputar, ya mesti berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kadang kita senang, kita bahagia, dan kadang kita harus bersedih, kita harus susah, kita harus kesulitan, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya yang namanya orang mukmin itu selalu bersabar, karena sesungguhnya dia yakin, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kemudahan, ada kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin menghadapi hidup ini, ya terasa dia sedih atau sulit atau susah, dia bersabar terhadap apa yang dialaminya. Bahkan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridho, ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bisa jadi yang namanya kita tertimpa suatu ya musibah atau kesulitan, ya atau kejadian yang di luar dugaan kita. Ya, baik musibah itu menimpa harta kita, mungkin jualan dawet dari pagi sampai sore hujan terus, nggak laku-laku. Ya, sudah nunggu lama nggak ada pembeli yang datang. Ya, kemudian ada yang datang, teman sendiri wis tak utangi wae. Ya, artinya berusaha ya utang sama dia. Tapi orang mukmin ya sudah, ya nggak apa-apa diutang, ya daripada tidak laku. Maka ini adalah ya sabar yang seharusnya ya dilakukan oleh orang mukmin. Atau mungkin kesabaran yang menimpa anggota badan dia, tubuh dia, mungkin cacat akibat dari lahir, atau mungkin cacat akibat kecelakaan, ya atau mungkin luka yang mengenai tubuhnya, kakinya, atau mungkin sedang ngiris-ngiris berambang, tiba-tiba ya kena pisau, ya jadi terluka ya anggota badannya, atau mungkin sedang enak-enak naik motor jatuh, atau qadarullah tabrakan. Maka musibah yang menimpa anggota tubuh dia, ya sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit, ya kemudian pincang misalnya, atau cacat misalnya, ya atau mungkin wajahnya jadi nggak karuan karena mungkin kena benturan-benturan harus dijahit dan seterusnya. Maka dia bersabar terhadap ketentuan Allah yang menimpa dirinya berupa musibah. Kemudian juga ya sabar ketika musibah menimpa jiwa. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, maka dia bersabar. Beginilah seharusnya kehidupan orang mukmin, agar bertambah kenikmatan-kenikmatan Allah, dan bisa jadi musibah itu akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Para pemirsa Rabbani TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mencernanya. Ya, akhir kata, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.